Kita hidup di dunia yang makin terhubung. Teknologi membuat batas negara semakin kabur. Tapi meskipun kita bisa berkoneksi dalam hitungan detik, belum tentu kita saling memahami dengan baik. Pernah nggak sih kalian ngobrol sama orang dari daerah lain atau negara lain terus jadi salah paham padahal maksud kalian baik? Itu karena kita punya gaya komunikasi atau budaya yang berbeda. Di video ini kita bakal bahas kenapa komunikasi lintas budaya itu penting banget, terutama di dunia bisnis. Halo Paris sama Diai, di era global seperti sekarang, komunikasi lintas budaya itu nggak bisa diabaikan. Dalam dunia bisnis, kita nggak cuma kerja bareng orang dari satu daerah atau dari satu negara aja, tapi dari seluruh dunia. Dan perbedaan budaya bisa bikin kerjasama jadi tantangan yang lebih besar. Setiap budaya punya gaya komunikasi yang berbeda. Kalau kita nggak ngerti, bisa bikin salah paham dan merusak hubungan kerja. Komunikasi lintas budaya itu mencangkup dua hal utama, verbal dan juga nonverbal. Komunikasi verbal adalah percakapan langsung, sedangkan nonverbal mencangkup ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan juga bahasa isyarat. Contohnya di budaya barat seperti Amerika dan juga Jerman, orang terbiasa berbicara langsung dan lugas. Tapi di budaya Asia seperti Jepang, Indonesia, atau Korea, pesan disampaikan secara tidak langsung demi menjaga harmoni dan menghargai orang lain. Benar, aku pernah ngurus langsung kayak kerjaan sekarang ya, dan ternyata dianggap kasar. Padahal itu gaya komunikasi biasa di beberapa budaya. Makanya penting banget belajar komunikasi lawan bicara, karena tidak hanya bahasa melainkan penyampaian serta respon yang beda. Ada juga yang merasa tidak nyaman saat ditatap langsung saat berbicara, padahal di beberapa budaya, kontak mata itu tanda perhatian dan percaya diri. Nah, dalam tim internasional, perbedaan-perbedaan kecil seperti ini menimbulkan konflik atau salah paham kalau tidak ditangani dengan baik. Makanya kita perlu yang namanya kompetensi lintas budaya. Ini adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang dari budaya berbeda, dengan memahami nilai, norma, dan gaya komunikasi mereka. Nah, supaya komunikasi lintas budaya bisa berjalan efektif, ini beberapa tips penting yang bisa kita terapkan. Pahami budaya komunikasi mitra kerja. Hindari asumsi dan stereotip. Dengarkan dengan empati dan sabar. Gunakan bahasa sederhana dan jelas. Klarifikasi jika ada yang tidak dipahami. Dan jangan lupa tunjukkan sikap terbuka, gak semua orang nyaman dengan cara bicara kita. Komunikasi itu soal adaptasi. Kita bisa menyesuaikan diri untuk bekerja sama dimanapun dan kapanpun. Semua hal ini kami pelajari di Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini kita nggak cuma belajar teori tapi juga praktek langsung dalam tim yang beragam. Lingkungan belajar yang inklusif, terbuka, bikin kami paham pentingnya komunikasi lintas budaya sejak sekarang. Komunikasi adalah jembatan yang menyatukan perbedaan. Kalau kita saling memahami, kerjasama jadi lebih lancar dan saling menghargai.